Ketemu lagi anak-anak dengan Pak Erwin di sini. Gimana kabarnya semua? Sehat selalu kan? Nah, kita kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Tentang etika dunia daring. Ingat, dunia daring itu banyak sekali. Jadi, kalau kita ketemu dengan dunia daring, ini yang kadang itu kalian itu yang pasti lupa. Itu kadang seperti main game, wes. Contoh main game online itu dunia daring juga. Jadi kita harus punya etika gitu loh. Dalam main game juga kita pakai etika, dalam kita membuat konten internet kita pakai etika, dan juga berinteraksi dengan media sosial kita juga pakai etika. Kenapa kok pakai etika? Karena etika itu termasuk dalam elemen komunikasi yang terpenting. Karena apa? Karena ketika kita berkomunikasi melalui dunia daring, kita tidak menggunakan etika, itu akan menjadi masalah tersendiri untuk kita. Ya kan? Nah, bisa aja karena tanpa etika kita bisa ribut dengan orang lain. Nah, itu makanya kita dalam dunia daring kita harus menggunakan etika. Nah, di sini ada Pak Arin mau menjelaskan ada 8 etika. Mungkin bisa nanti kalian tambahin lagi. Yang pertama, selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita. Nah, ini. Kebanyakan memang kalau kita berinteraksi dengan media sosial dan lain-lain, kita itu menggunakan tulisan komunikasinya. Ya kan, kadang juga kita berkomunikasi itu dengan menggunakan ngomong langsung bisa. Seperti contohnya ketika kalian main game, bisa chat lewat tulisan, bisa juga ngomong langsung. Ingat, itu mewakili kita. Jadi apalagi kalau kita membuat suatu konten, ya kan, jangan kita langsung asal ngawur gitu loh. Kita pakai etika. Karena apa? Etika itu adalah wujud dari perwakilan kita. Jadi kita itu bisa dinilai dari tulisan yang kita tulis di situ. Jangan asal jeplak nulisnya. Ya kan? Nah, yang kedua, kita harus ingat bahwa yang diajak untuk berkomunikasi di sini adalah manusia. Ya kan? Dimana manusia itu, semua manusia mempunyai perasaan. Dan juga kadang itu tiap manusia dalam menyikapi sesuatu itu berbeda cara berpikirnya. Jadi kita harus hati-hati gitu. Apalagi dalam dunia daring kita itu ketemu dengan orang itu yang enggak cuma orang di sekitar kita saja. Orang beda suku, beda daerah, ya kan? Beda negara apalagi. Nah, ini kita yang harus hati-hati karena apa? Subjek kita adalah manusia gitu. Bukan hewan, bukan ayam, bukan kucing. Jadi kita nggak bisa asal membuat asal-asalan ngawur gitu. Ya kan? Ingat kan dulu ketika ada konten di YouTube itu yang buat ngeprank ngasih bingkisan tapi di dalamnya sampah. Nah, itu. Ya kan? Walaupun di situ settingan, kalau seandainya dia bilang, wah ini cuma settingan, orang yang tak kasih itu tak bayar, ini. Tapi kan yang melihat, ini kan manusia juga, yang melihat manusia, otomatis manusia berpikirnya berbeda. Akhirnya apa? Diserang, kan? Dilaporkan ke polisi. Nah seperti itu, jadi kita harus hati-hati. Ingat, ketika kita membuat sesuatu, berinteraksi, itu yang kita interaksinya adalah dengan manusia. Main game aja. Kita harusnya kalau main game kita harus enjoy gitu. Ya kan? Main game ada kalah, ada menang. Jangan langsung kita di dalam game langsung ngomong seenaknya, ya kan? Ngomong seenaknya, berkata yang enggak. Nah, itu yang enggak boleh. Nah, ini kaitan dengan ini, mengendalikan emosi. Nah, kita jangan terpancing pada hal-hal yang membuat amarah.
dan juga memberikan respon yang berapi-api. Nah, contoh ketika ada viral tentang suatu apa, ya kan, kita langsung kalian langsung komen di situ, komen langsung, wah kamu ini langsung ngejudge, ternyata kamu itu jahat sekali ini. Nah, itu bahayanya, ya kan, apalagi netizen di negara kita itu kadang dicap itu emosinya selalu meledak-meledak. Jadi kita harus selalu bisa menjaga komunikasi kita. Terus juga jangan lupa, ya kan, kita harus santun dalam berkomunikasi digital. Kita harus santun, ya kan, wis apa adanya aja. Kalau ada orang yang mancing emosi kita di dunia daring, dunia internet, itu nggak usah dilayani lah, mending pamit aja, langsung kita off saja internetnya, ya kan. Nah, terus nomor 5, ini yang terpenting, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Jangan asal nulis yang enggak gitu. Kita nulis enggak, mereka nangkapnya beda. Kita tujuannya ke A, mereka nangkapnya ke Z. Wah, itu kan yang akhirnya menjadi suatu kesalahpahaman dan bisa timbul pertengkaran. Ini yang harus hati-hati. Nomor 6, ini terpenting. Kalau kalian nggak mau di internet privasi kalian diganggu orang, kalian jangan mengganggu orang lain, privasi orang lain. Hargai privasi orang tersebut. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita aja kadang ada orang, dia di dunia internet itu lurus-lurus saja, nggak pernah berbuat apa. Itu aja sering dicari-cari kesalahan, gitu. Ya kan? Nah, kalian jangan seperti itu. Terus juga jangan mengumbar-umbar informasi sensitif yang privasi kalian sendiri lah, jangan diumbar lah. Mewek lagi patah hati sama pacarnya, wah langsung mewek masukin ke story Instagram. Bukan malah kadang itu kalau sekarang bukan malah dapat empati, malah dicemooh orang. Wah, dasar lu, orang anu lu lah, seperti itu. Ya kan? Nggak usah kita mengumbar-umbar privasi kita. Gitu. Terus kita harus sadar posisi kita. Sadar terhadap posisi kita adalah kemampuan yang baik untuk menerapkan etika komunikasi digital. Kita ini siapa toh? Ya kan? Kita nggak polisi. Jangan, jadi di dunia digital kita jangan nyala langsung kita jangan seperti hakim yang langsung ngejudge orang, langsung mutusin, wah kamu ini salah, kamu ini enggak. Kita orang biasa, jangan seperti itu. Ya kan, kita nggak polisi, jangan langsung nakut-nakutin orang. Nah, ya kan, jangan langsung sok-sokan apalah, ngubar inilah, ngubar itulah, ya kan. Ada temen kalian yang lagi kalian ketahuan, kalian tahu kalau teman kalian ini berbuat ini, langsung kalian umbar, jangan seperti itu, ya kan. Itu malah kalian kalau dilaporkan, kalian umbar ke internet, kalian dilaporkan malah bisa. Nah, terus ini terakhir, nomor 8, tidak memancing perselisihan. Ingat, ya kan, dalam dunia daring kita nggak boleh memancing suatu perselisihan. Apalagi memakai media Facebook tuh banyak sekali tuh grup-grup tertentu tuh, grup-grup. Kita jangan sampai lah kita langsung membuang suatu pemikiran kalian sendiri, kalian sampaikan di situ, tapi yang akhirnya nanti malah timbul perselisihan. Jangan. Kenapa? Karena di dunia digital sekarang ini ada undang-undang ITE, kalian harus hati-hati. Nah, intinya adalah ketika kita bermedia sosial, bermain game, pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan media daring atau kalian nge-share sesuatu, kalian harus memikirkan itu. Harus memakai etika. Karena apa? Etika itu adalah termasuk komunikasi yang penting. Ketika kita menggunakan etika dalam berkomunikasi, otomatis orang akan segan pada kita, kalian akan dihargai. Ya kan? Kalian kepengen dihargai menjadi orang yang dianggap baik atau cuma dicemooh. Nah,
itu tergantung dari kalian sendiri. Ya kan? Nah, sekian dari Pak Erwin, ya kan? Sampai ketemu lagi minggu depan di pembahasan berikutnya. Pak Erwin mengingatkan lagi, jangan lupa selalulah jaga etika kalian, selalu jaga etika baik dalam bentuk bahasa yang kalian lontarkan, konten yang kalian buat, ataupun tulisan yang kalian ketik dan kirim. Harus dijaga, ingat etika, ya kan? Karena kita berkomunikasi daring itu dengan sesama manusia, bukan dengan kucing. Nah, sekian dari Pak Erwin. Jangan lupa Pak Erwin akan selalu mengingatkan kalian, sholatlah selalu, jangan sampai lupa, karena itu kewajiban. Sekian dari Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.